Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, rahmatnya, dan taufiknya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ukhuwah Islamiyah, dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, Allah berikan kepada kita keutamaan-keutamaan dalam menuntut ilmu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan atas jiwa kita. Yang mungkin sepanjang pekan ini kita bergelut dengan kesibukan dan masalah yang ada di tempat kerja, ya, di rumah tangga, rekan bisnis, ya, dengan kawan-kawan. Mari kita tenangkan hati kita, mencari ketenangan lewat menuntut ilmu. Di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala akan meliputi kita dengan rahmatnya, yang mana rahmat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita, ya, dengannya kemudahan dalam menjalani kehidupan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama kita di sisinya kepada makhluk-makhluknya yang mulia, yaitu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan mengutus kepada kita malaikat-malaikatnya untuk ikut hadir bersama kita. Sungguh tempat-tempat mulia seperti inilah yang didatangi oleh malaikat. Adapun tempat-tempat kemaksiatan, maka Allah murkai, Allah jauhkan dari rahmatnya, dan malaikat tidak ridho datang kepadanya. Kemudian yang inilah yang paling penting, yaitu Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita jalan menuju surga. Rasulullah SAW tegaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, ya, tentunya bapak-bapak di sini tidak ada yang tidak jalan kaki, ya. Ada di sini yang terbang? Nggak ada, ya. Oleh karenanya perjalanan yang kita tempuh, ya, berupa jalan kaki ataupun naik sepeda motor ataupun naik kendaraan roda 4, ya, itu merupakan cara kita menempuh jalan mencari ilmu. Begitu juga duduknya kita di sini, Pak, ya. Duduknya kita di sini mendengarkan kajian ini adalah salah satu jalan kita menuntut ilmu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mudahkan bagi kita jalan menuju surganya. Masih banyak keutamaan-keutamaan menuntut ilmu yang mungkin tidak bisa disebutkan di sini, ya. Ada majelisnya khusus seharusnya agar kita termotivasi untuk mencari ilmu. Terlebih ini setelah liburan, ya, kita sempat off selama Ramadan, kemudian Lebaran, dan alhamdulillah, ya, kita berjumpa lagi setelah badan lebih lebaran. Mudah-mudahan semangat itu tetap terjaga dan tetap istiqomah. Karena di antara kemuliaan seorang adalah ketika dia istiqomah. Dan ini termasuk karomahnya para wali. Ya, inna min karamatil auliya luzumul istiqomah. Sesungguhnya di antara bentuk karomahnya para wali adalah mereka istiqomah. Istiqomah dalam menuntut ilmu, istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian setelah memuji kepada Allah, marilah kita bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kepada kita penjelasan yang jelas, ya, pemaparan yang terang akan jalan yang lurus, mana yang salah dan mana yang benar, mana yang hak dan mana yang batil, mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju neraka, semuanya sudah dijelaskan. Tinggal kita mau enggak mempelajarinya, tinggal kita mau enggak mengamalkannya, tinggal kita mau enggak menyebarkannya, dan yang terakhir tinggal kita mau enggak sabar di atas itu semua. Karena semua butuh kesabaran, Pak. Ini ada yang pulang dari kerja, Pak, ya, capek-capeknya ada panggilan ngaji ini. Kemudian kajiannya di malam hari, udah ngantuk-ngantuknya, ya kan, tapi Bapak sabar-sabar, kan. Mudah-mudahan itu merupakan tanda kebaikan Bapak. Karena kalau kita nggak sabar, rugi kita. Innal insana lafi khusrin. Semua manusia sungguh berada dalam kerugian, ya. Semuanya rugi. Kecuali yang Allah kecualikan, yaitu yang pertama adalah illal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, ya. Yang mana imannya dia bangun di atas ilmu. Jadi agar kita berilmu, maka kita harus belajar. Wa amilus shalihat, dan yang beramal saleh. Ya, buktikan kita benar-benar berilmu dengan mengamalkan ilmu kita. Ya, ilmu itu bukan pembendaharaan seperti harta. Kita tabung, makin hari digitnya makin banyak, ya. Nolnya dari nolnya 1, 2 sampai 10. Akan tetapi ilmu adalah apa yang kita amalkan. Ya, sekecil apapun ilmu kita, kalau kita amalkan itulah ilmu yang sebenarnya, ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yuntafa'u bihi, yang insya Allah bermanfaat bagi kita nanti, ya, ketika kita sudah wafat. Amalkan. Kemudian begitu juga kita harus sebarkan. Karena ilmu yang kita ketahui kalau nggak disebarkan, maka yang terjadi adalah apa? Kerusakan. Ya, artinya apa? Kita tidak bisa menjaga lingkungan, padahal lingkungan sangat berpengaruh kepada diri kita. Anggaplah diri kita terjaga. Nah, keluarga kita bagaimana? Anak-anak kita, istri kita, ya. Oleh karenanya jangan hanya soleh sendiri, tapi jadikanlah orang lain soleh juga. Solihun muslih, yang soleh untuk dirinya dan muslih untuk orang lain. Dan inilah tugasnya para nabi. Jadi kalau mau tanya apa profesinya para nabi, yaitu menyebarkan ilmu, ya. Apa yang kita ketahui saja tentunya, ya. Yang nggak kita ketahui jangan disebarkan. Yang ada malah kesesatan, kerusakan lebih besar. Itulah ilmu, apa yang kita amalkan, ya, itulah hakikat ilmu. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud, laisal ilmu bikathratir riwayah, innamal ilmu huwal khasyah. Ilmu itu bukan banyak-banyakan riwayat, bukan banyak-banyakan hafalan, bukan banyak-banyakan baca kitab, bukan. Akan tetapi ilmu adalah apa yang kita amalkan, apa yang melahirkan ketakwaan dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam ini Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, ya, adik-adik yang kami cintai, kembali kita berjumpa, ya, di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan perjumpaan ini menjadi sebab kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita berlibur, ya, Ramadan tidak ada kajian, kemudian Lebaran beberapa hari tidak ada kajian, dan ini adalah malam perdana untuk kita melanjutkan kajian kita terhadap kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, yaitu kitab intisari dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Mukhtasar Minhajil Qasidin ini karya Al-Imam Abdurrahman, ya, atau Ahmad bin Abdurrahman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Ya, bukan Ibnu Qudamah pengarang Al-Mughni, ulama madhab Hanabilah. Ini pun ulama madhab Hanabilah, tapi beda lagi. Sama-sama Al-Maqdisi, tapi beda orang.
Waktu itu kita berhenti di tentang seni ya berumah tangga, adab-adab dalam rumah tangga suami istri, dan kita sebutkan kewajiban-kewajiban seorang laki-laki dan hak-hak seorang perempuan. Jadi yang namanya kewajiban seorang laki-laki berarti dia hak perempuan. Dan kita sudah bahas beberapa poin ya sampai poin 8. Supaya tidak lupa ya, kita akan murojaah lagi secara flash cepat saja. Kewajiban seorang suami ya, maka ada 12. Berarti hak istri ada 12. Paham ya? Ketika kita berbicara kewajiban terhadap suami, maka itu hak untuk istri kita. Ini semuanya udah pada nikah belum? Belum ya? Belum. Sebagian sudah. Ya, sebagian belum. Ada yang sudah 1 kali, belum 2 kali. Ya, intinya belum semua berarti ya. Bismillah. Yang pertama adalah walimah. Jadi kewajiban ya seorang laki-laki setelah halal adalah walimah, karena walimah diadakan setelah akad. Jadi kewajiban pertama kepada istrinya adalah walimah. Nabi SAW katakan ya, aulim walau bisyah, adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing ya. Tidak mesti kambing, tidak mesti, boleh dengan selain kambing, karena Nabi pernah mengadakan walimah sederhana sekali ya. Dia hanya mengundang para sahabat dan disuruh para sahabat datang dengan makanannya masing-masing. Seperti itu. Jadi alhamdulillah ya, walimah di kita insyaallah ya, insyaallah mewah-mewah ya kan. Jadi pertama walimah, ini perintah Nabi, aulim walau bisya, adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Kemudian yang kedua, berakhlak baik kepada para istri ya. Jangan berakhlak buruk. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, begitulah Allah katakan. Dan pergaulilah istrimu dengan ma'ruf, dengan baik. Jangan dizalimi, jangan disakiti, dan jangan disia-siakan. Kemudian yang ketiga, ihtimalul adza minhunna likusuri aqlihinna. Kita harus sabar menerima perlakuan istri kita. Kita tahu istri kita ya itu beda perangainya dengan kita. Dia bukan saudara kita, bukan saudara kandung, bukan kakak kita, adik kita yang kita sudah tahu tabiat dia sejak kecil bagaimana. Ini orang lain yang kita halalkan ya, dengan mahar, dengan akad ya, bukan dengan bismillah saja Pak. Maka sudah seharusnya kita maklumi jikalau keluar dari istri kita lisan yang pedas, tingkah laku yang bikin kita lemas ya, kayak gitu, bikin kita pusing, bikin kita sakit. Harus maklum, kita harus sabar, maklum. Kenapa? Dia orang lain yang sudah belasan tahun, puluhan tahun tinggal di keluarganya. Tentunya lingkungannya beda. Dan kita halalkan sah. Ternyata ya malam pertama baik-baik saja, malam kedua baik-baik saja, malam ketiga ya mulai agak hambar ya kan. Kayak gitu. Harus maklum, harus maklumi, harus sabar kita. Itu yang pertama. Mereka adalah orang lain, beda lingkungan, beda background ya, beda keluarga. Sehingga dia butuh penyesuaian diri, betul? Makanya istri yang bijak itu langsung tagih kepada suaminya, wahai suamiku, sebutkan kepadaku apa yang kau gak suka ya, tua gapat, sebutkan agar aku tidak melakukannya. Begitu juga suami, jangan egois. Sama, wahai istriku, apa yang gak suka biar aku jauhi. Aku gak suka kau nikah lagi. Siap komandan ya kan. Ya, seperti itu. Jadi saling keterbukaan komunikasi. Jangan malu-malu kucing ya, setelah itu jadi kucing garong, kan lucu jadinya. Harus terbuka dari awal ya.
Kalau nggak terbuka gimana Ustadz? Ya kan? Ya, jangan ke sana pikirannya Pak. Ya gitu. Kalau yang baru nikah memang bukanya ke sana. Maksud terbuka di sini ada keterbukaan hati, ya, pikiran, ya. Jangan cuma buka baju saja Pak. Kemudian sebab kedua, karena tabiat wanita memang bengkok, ya. Bukan saya yang ngatain ibu ya, Rasul yang mengatakan seperti itu. Ya, kalau marah, marahlah sama diri ibu, gak boleh marah sama Rasul ya. Apa kata Nabi? Fa innahunna khuliqna minad dila'. Mereka diciptakan dari tulang bengkok, tulang rusuk. Tulang rusuk itu kata Nabi itu paling ujung bengkoknya. Bengkoknya paling ujung kayak gitu. Tapi kalau kita paksa luruskan, ya pecah. Tulang kalau dipaksa dipakai martil, kita luruskan, pecah. Kalau kita biarkan, ya dia tetap bengkok. Maka dielus-elus Pak. Artinya apa? Pelan-pelan dalam memberikan ya nasihat, dalam membimbing, mengayomi, bukan malah baperan. Laki-laki ya jangan sampai baperan. Kalau perempuan memang seperti itu. Maka harus bersabar kita. Harus bersabar. Contohlah para ulama kita Pak. Para ulama kita itu mereka bersabar. Istrinya lisannya pedas, ya bersabar mereka. Bikin kesel, bersabar. Ya dan ini ulama salaf. Akidahnya lurus. Ulama besar dalam madhab Maliki, yaitu Al-Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qirwani, orang Maroko sana. Dia punya risalah tentang akidah yang lurus. Risalah Ibni Abi Zaid, ya itu fikih tapi di depannya ada tentang akidahnya. Dia fikih Maliki tapi di depannya ada perbahasan akidah. Akidahnya bagus. Ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kayak gitu. Akidahnya lurus. Ibnu Abi Zaid Al-Qirwani. Gelarnya siapa? Gelarnya apa? Imam Malik Shogir. Imam Malik kecil. Karena kedalaman ilmu beliau. Ya, sangat alim sekali. Tapi beliau diuji sama istri yang lisannya ya cerewet, galak. Tingkah lakunya bikin ngelus dada. Ya. Diperintahkan bangkang. Kayak gitu. Sampai dikritik sama teman-temannya, "Wahai imam, sudahlah. Istrimu kayak gitu kok dipertahankan?" Ya gitu. Bunga nggak cuma satu ya kan? Apa kata imam ini? Sangat bijak. Ya. Mungkin Allah menguji saya dengan ujian istri untuk menghapus dosa-dosa saya. Paham ini Pak? Jadi iktasibil ajr Pak. Kalau Bapak diuji dengan istri yang seperti ini, ya bersabarlah dulu. Wajar. Baru rumah tangga setahun sudah ngeluh di medsos, ngeluh di tetangga-tetangga. Baru setahun, ya. Sabar. Ini Al-Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qirwani, beliau terkenal muda aja kan, beliau seorang imam besar, mau nikah sama siapapun bisa. Siapa yang nolak coba kan? Agamanya bagus, akhlaknya baik. Ya, sampai dia sabar terhadap istrinya yang pedas itu. Karena kalau aku biarkan dia, ya, aku ceraikan dia, mungkin yang ada malah kerusakan di atas kerusakan. Betul Pak? Coba, ini perempuan sudah nggak bagus, kita lepaskan. Nanti siapa yang dididik dia nanti? Malah makin rusak nanti. Makanya iktasib al-ajr. Kita cari pahala. Ya, ketika kita diuji dengan istri yang seperti ini, ya, dengan terus bersabar, membimbingnya, mengayominya. Jangan pula diam saja, dicuekin, gitu kan? Udahlah biarkin dia bengkok. Jangan. Ya, kita cari 1001 jurus. Tenang, ya. Ada 1001 jalan menuju Makkah, ya kan? Gak cuma naik pesawat, ada naik kapal, ada naik ya motor, ada naik mobil, banyak. Kemudian yang keempat, yaitu kita harus apa? Bermain, bercanda dengannya. Jangan kaku sekali Pak. Rumah tangga itu ibadah. Bukan berarti ibadah itu harus khusyuk, ya, harus khusyuk. Maaf ya,
ibadah ya, nggak mau ngobrol, nggak mau bermain sama istrinya, nggak mau bercanda. Seharusnya kita bercanda dengan istri kita, bermain dengan istri kita. Contoh Nabi SAW, beliau lomba lari sama Aisyah radhiyallahu taala anhu, ya. Dalam salah satu peperangan, ya, ketika safar untuk perang, Rasulullah memerintahkan kepada pasukan, wahai pasukan, berangkat duluan. Aisyah sama saya di belakang. Ternyata Rasul nantang, wahai Aisyah, yuk lomba lari. Akhirnya lomba larilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lomba lari, Pak. Kalah Rasulullah SAW. Kalah. Karena Rasulullah kan sudah sepuh, sudah tua ya. Aisyah masih, ya, masih gadis. Kok masih gadis pula ya? Masih ABG gitu ya, masih muda. Jadi masih kuat lari. Tapi ketika Aisyah sudah membesar badannya, nah Rasulullah balas dendam nih, ya kan? Lomba lari lagi, akhirnya Aisyah kalah. Kata Nabi, hadhihi bitilka as-sabqah. Ini adalah pembalasan, ya, lomba lari yang kemarin itu, yang dulu itu, yang saya kalah. Kayak gitu. Jadi Nabi mencontohkan hal tersebut. Kemudian yang kelima, yaitu kita harus proporsional dalam rasa cemburu kita. Rasa cemburu itu boleh, bahkan harus, tapi jangan berlebihan. Rasa cemburu itu dia ibarat garam di makanan. Bayangkan kalau kebanyakan garam nggak enak, kalau kebanyakan cemburu nggak sedap, ya. Jadi hambar nanti nggak enak ke rumah tangga. Tapi kalau proporsional, maka itu insya Allah menambah kecintaan. Justru cemburu bukti cinta. Kemudian yang keenam, yaitu kita proporsional dalam memberikan nafkah. Memberikan nafkah tanpa harus berlebih-lebihan. Kayak gitu. Bukti sayang, bukti tanggung jawab memang memberikan nafkah. Tapi kalau kita bersifat boros, nggak kita manage uang kita, habis. Bagaimana buat pendidikan anak misalkan? Bagaimana buat berbakti kepada orang tua misalkan? Bagaimana kita bisa berinfak bersedekah misalkan? Ya, kalau punya bisnis investasi misalkan. Jadi harus diatur. Kayak gitu. Harus diatur agar jangan tiba-tiba habis. Mas, habis. Loh, saya sudah kasihkan semua ini gaji kepada, ya. Sayang, gimana ini? Kok bisa habis? Jadi harus proporsional, diperhitungkan, ya, dibicarakan, dipos-poskan, yaitu manajemen keuangan rumah tangga ya. Kemudian yang ketujuh, yaitu seorang suami harus belajar tentang ilmu haid dan hukum-hukumnya. Wajib. Selain wanita juga wajib belajar ilmu haid dan hukum-hukumnya. Suami pun harus. Jangan bilang, udahlah, haid kan kewajiban, ya. Haid kan perkara urusan kekhususan wanita. Saya kan nggak haid. Ya. Tetap kita wajib. Agar apa? Agar kita tidak terjatuh kepada, ya, keharaman. Main embat saja, ya. Mentang-mentang sudah kebelat, nggak paham. Ada talang ada lampu merah, kita terjang. Ya, akhirnya kita jatuh kepada keharaman. Harus paham hukum-hukum tentang haid. Jadi belajar tentang fikih haid ini. Nah, nanti tujuannya apa? Kita sampaikan kepada istri kita. Itu tujuan yang kedua, agar kita ajarkan istri kita. Yang kedelapan, apabila ini masalah poligami, Pak. Apabila kita memiliki beberapa istri, maka kita harus bersikap adil. Adil di sini bukan adil perasaan dan hati. Ini mah nggak bisa dibendung. Kadang kita lebih cinta kepada istri yang kedua, ya. Yang pertama misalkan, ya. Yang pertama karena dia sudah bersama kita sejak awal, sejak dari nol, susah payah, getir pahit, ya. Kayak gitu. Nggak masalah. Kalau masalah hati nggak bisa kita, ya, bendung. Gak bisa kita atur.
Adil di sini yang dimaksud adalah adil dalam masalah mabit, yaitu menginap. Nah, harus adil. Istri pertama 3 malam, ya istri kedua pun 3 malam. Nggak boleh istri pertama 1 malam, istri yang kedua 5 malam. Nggak adil seperti ini. Itu maka pakai oper lambung namanya ya. Oper lambung. Dan ini dengan persetujuan. Nggak boleh kita semena-mena. Tetap walaupun istri kita haid, kita harus bermalam di tempat istri kita yang haid tersebut. Kalau memang itu jatah dia. Hatta walaupun sakit, haid, nifas, melahirkan, justru di saat-saat itulah kita harus lebih dekat dengan dia. Dia butuh dikuatkan gitu, butuh perhatian lebih. Ya bawakan makanan kesukaan dia kayak gitu. Kalau dia suka madu, bawakan madu, tapi jangan coba-coba bawa madu ya yang satu itu gitu kan. Madu yang manis, semuanya manis Pak. Lihat Rasulullah SAW ketika istrinya haid, justru Nabi lebih intens. Di antaranya yang pertama, Nabi kalau bersama istrinya yang haid itu mandi bareng dia. Mandi bareng. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya bahwasanya beliau bersama Nabi mandi bareng dalam satu nampan. Ya, dalam satu nampan kayak gitu. Sehingga tangannya saling berebutan air. Ya, sisakan buatku kan gitu. Udah pernah mandi bareng, Pak? Ya. Coba tiru ya, agar rumah tangga seperti pertama lagi ya, Pak ya. Harus diperbarui rasa harmonis dan romantis itu. Biar rasa yang pernah ada muncul lagi, Pak. Mungkin rasanya sudah hambar. Mandi bareng. Ada yang nyontoin Rasulullah. Ya. Begitu juga Nabi ketika makan dan minum. Ya. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha minum dari gelas, ya, dari wadah diminum. Kemudian Rasulullah dan kemudian Aisyah memberikannya kepada Rasulullah. Nabi mencari mana tadi tempat istriku minum, dan dia minum di tempat istrinya minum tadi, kayak gitu. Kadang kita itu kalau makan minum masing-masing, ya kurang bagus. Coba makan bareng satu piring kayak gitu. Minum bareng. Ya, jangan hanya tidur bareng, Pak. Ya usahakan istri kita itu kita ikutkan ya dalam kegiatan-kegiatan kita keseharian kita. Ya, Masya Allah. Kemudian yang kedua, setelah adil dalam masalah mabit menginap, kemudian adil dalam masalah nafkah. Ingat, adil ini nggak mesti sama. Ya, mungkin istri yang pertama kebutuhannya lebih banyak karena banyak anak, atau dia sakit-sakitan, maka kebutuhannya lebih banyak. Beda dengan istri yang kedua, kayak gitu. Belum punya anak, ya masih pengantin baru, gadis pula, ya kan? Ya udah. Maka beda tentunya ya. Ingat, adil nggak mesti sama rata, tapi proporsional sesuai kebutuhan masing-masing. Dan yang kesembilan, inilah tema kita pada malam ini. Apa temanya? Ketika istri durhaka, yaitu nusyuz. Nah, ini sebenarnya semua para suami harus hadir sebenarnya ya. Ini problematika rumah tangga yang nggak ada habis-habisnya. Yaitu seorang istri yang durhaka kepada suaminya, seorang istri yang bangkang kepada perintah suaminya. Ini adalah nusyuz. Cocok jikalau suami bapak ya, suami bapak pula, suami ibu ya, dan istri bapak hadir biar tahu hukum-hukumnya. Kadang istri bangkang, istri bikin kesel, langsung Mike Tyson-nya keluar, ya kan? Apakah dibenarkan dalam Islam? Ini pembahasannya di sini. Ya, terkadang istri kita melawan, kita ajak ke ranjang, nggak mau. Jangan kita bilang keluar dengan izin, dia malah keluar keluyuran tanpa izin, kayak gitu.
Ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi malah suaminya baperan, udahlah pisah. Enggak seperti itu. Ada langkahnya, ada step-stepnya yang harus diambil. Jangan langsung kuceraikan kau. Ya, ingat anak kita gimana. Ingat kita gimana nanti. Ya, ingat nanti kedua keluarga cekcok lagi, saling fitnah lagi gara-gara kita ceraikan, tergesa-gesa. Kita manage. Inilah istilahnya nusyuz. Dalam Islam disebut nusyuz. Nusyuz itu secara bahasa adalah tempat yang tinggi atau tempat yang menonjol. Ya. Tempat yang tinggi atau menonjol. Itu nusyuz secara bahasa. Adapun secara istilah adalah seorang istri ya yang durhaka kepada suaminya, membangkang perintahnya, ya, menolak nasihatnya, kayak gitu. Gambarannya banyak. Kita perintahkan nggak mau, dia nggak taat. Ya, kita perintahkan nggak mau. Ya. Lalai dari kewajibannya. Itu juga lalai dari kewajiban dia sebagai seorang istri. Ketika kita ajak untuk berhubungan intim, menolak. Ya, keluar rumah tanpa izin, itu juga sama. Ini wanita-wanita yang nasizah, wanita-wanita yang telah berbuat nusuz. Itu dia. Paham ini nusuz? Paham ya? Bukan sosis, beda. Sosis beda lagi. Nusuz. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Adapun Imam Abu Hanifah, ulama Hanafiyah mengatakan nusuz itu terkhusus ketika istri keluar rumah tanpa izin. Tapi kalau menurut pendapat para ulama, jumhur ulama, nusuz itu lebih umum daripada itu. Ya. Ulama Malikiyah, Hanbaliyah, kemudian Syafi'iyah. Jadi nusuz adalah keluarnya seorang wanita dari ketaatan kepada suami. Ya, pada suami. Tentunya ketaatan dalam hal ma'ruf. Ya. Kalau taat kepada yang haram maka enggak wajib. Ya, bahkan haram kita taat kepada suami jikalau suami kita menyuruh kepada perkara yang haram. Dek, lepas jilbabmu, jangan ditaati. Ini perkara maksiat. Dek, tinggalkan sholatmu, jangan dituruti. Ini maksiat. Dek, sini keranjang, padahal dia lagi haid, jangan dituruti. Ini maksiat. Ya, kayak gitu. Kalau lagi haid tidak boleh berhubungan intim. Tapi kalau perkaranya baik, ya, dek pakai jilbab, nggak mau. Ya, dek sholat, nggak mau. Ya, ini nusuz. Kata beliau, fa idza kana nusuzu minal mar'ati falahu an yu'addibaha wa yahmilaha 'ala qahran. Apabila muncul sifat nusuz dari seorang istri, maka bagi seorang suami hendaklah mendidiknya. Jangan dibiarkan, Pak. Rumah tangga gak bakalan tenang, gak bakalan sakinah mawadah warahmah, tidak bakalan harmonis, apalagi romantis. Gak bakalan kalau istrinya membangkang. Ya, ingat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Istri itu harus bisa dibimbing, diayomi, dididik, diatur, bukan malah membangkang. Ya, membangkang. Jadi itu, karena membangkang perintah suami haram, maka nusuz itu haram hukumnya, haram hukumnya. Karena itu bentuk pembangkangan kepada suami, durhaka kepada suami. Padahal ketaatan kepada suami wajib, bahkan lebih harus taat kita kepada suami daripada orang tua kita. Ketika dua perintah bertentangan, maka utamakan suami. Ya. Bagi yang sudah punya suami, kalau yang belum, tetap orang tua. Ya, kita taati. Maka kita harus mendidiknya, mengayominya, dan membawa dia kepada jalan yang lurus, walaupun dengan cara paksa. Ingat,
Ya, suami harus punya power, kekuatan, ya, kekuasaan untuk bisa mengarahkan. Oleh karenanya, perhatikan ketika mau menikah, siapa yang mau kita nikahi ini. Jangan malah kita nggak lihat-lihat itu, kayak gitu. Hendaknya diperhatikan. Ya. Terkadang ada orang suaminya lulusan SMK, istrinya S3, ya udah siap-siap lah itu. Ya, siap-siap. Ya, kita harus lihat dulu siapa yang mau jadi pasangan hidup kita. Makanya sebagian orang kan dalam memberikan biodata ta'arufnya dicantumin tuh minimal pendidikannya apa. Dan dia pendidikannya apa? Dicantumin agar itu tadi bisa dibimbing, bisa diatur, bisa diajari. Kayak gitu. Harus memantaskan diri lah, kayak gitu. Walakinnahu yang bagi an yatadarraj fi ta'dibiha, tapi hendaklah dia untuk bertahap dalam mendidiknya. Jadi jangan semena-mena, ada seninya, ada ilmunya. Dan semuanya sudah diajarkan dalam Al-Qur'an, Pak. Tinggal kita lakukan. Semuanya ada dalam hadis Nabi, tinggal kita amalkan, Pak. Ya ini kalau nggak tahu hal ayatnya, nggak tahu hadisnya, ini yang repot. Inilah fungsi belajar. Agar nggak muncul langsung tinjuan Mike Tyson gitu ya, bertahap. Apa kata beliau? Bitakdimil wa'dhi wat takhwif, yaitu dengan mendahulukan nasihat. Nasihati dulu. Ya, dan ultimatum, nasihati dengan lisan kita. Ya. Tentunya dengan hikmah, ya. Ingat, dengan hikmah. Kalau bisa, ya ajak dulu dia, ya jalan-jalan, nggak mempan, nggak usah jauh-jauh jalan-jalannya Pak, tinggal datang ke toko emas, ya kan? Nah, dek pilih, nah baru setelah dikasih dibelikan, baru nasihati, insya Allah manjur gitu ya, manjur saat itu, ya kan? Ya, mudah-mudahan tidak Pak, kayak gitu. Dan ini yang dipraktekkan Nabi. Jadi Nabi itu memberikan nasihat ketika di luar, ya. Ketika itu beliau menasihati Ibnu Abbas, anak pamannya Nabi. Ya, ketika jalan-jalan, ya. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, dulu aku berada di belakang Nabi, boncengan sama Nabi naik kendaraan. Kayak gitu, di alam lepas. Kayak gitu kan. Jadi udaranya segar, pikiran pun fresh. Kemudian kata Nabi, inni u'allimuka bi kalimat, wahai Ananda, aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Nggak usah banyak-banyak, tegas, jelas. Ya, kayak gitu, tegas dan jelas. Nggak usah banyak-banyak. Wanita nggak suka panjang lebar, betul Pak. Ya, jangan Bapak saingi dia dalam cerewetnya, Pak. Wanita nggak mau disaingi cerewetnya. Kita lebih banyakin bukti berupa tanggung jawab, perhatian, bimbingan, arahan. Ya, daripada ngoceh sana, ngoceh sini. Cukup dia saja yang cerewet, Bapak. Ya, wanita cukup satu kalimat, dua kalimat. Apa kata Nabi? Aku ajarkan kau beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dengan nasihat, insya Allah akan didengar. Yang kedua, ini contoh dari Nabi bagaimana Nabi menasihati. Yang kedua, nasihati ketika makan. Ya, ketika makan, ajak dia, yuk makan di luar loh. Biasa makan di dalam terus. Coba ajak makan di luar, kayak gitu. Iya, makan di luar, walaupun warteg ya kan. Walaupun warteg ya kan, makan di luar. Nah, baru nasihati. Nabi pernah menasihati sahabat ketika makan. Menasihati sahabat ketika makan. Kemudian yang ketiga, ketika dia sakit, itu nasihati. Rasulullah SAW ya menasihati seorang anak kecil ketika dia sakit. Wahai gulam, yuk masuk Islam. Masuk Islam. Kayak gitu. Si anak kecil tadi lihat bapaknya, boleh nggak masuk Islam wahai bapak? Boleh, syahadatlah dia. Ya, syahadat. Kayak gitu. Akhirnya masuk Islam. Rasulullah ketika dengan Abu Talib, ketika sakit, tawarkan. Karena orang ketika sakit itu hati mudah, Pak. Hatinya lagi lembek itu. Dia sudah nggak ada harapan.
Kayak gitu. Jadi nasihati ketika sakit. Ya. Makanya deh jangan melawan perintah abang. Inilah kena azab ilahi nih gitu. Nasihati dengan bijak ya. Ya. Kena azab pula lagi. Ya gitu. Lihat Rasulullah dengan Aisyah. Ketika Aisyah sakit, Rasulullah bercanda dengan Aisyah. Ya. Apa kata Aisyah? Wara'asah, aduh kepalaku sakit ini, kata Rasul. Nah itu tuh mungkin ntar lagi mati katanya. Apa kata Aisyah? Wah kalau aku mati nanti engkau malah bersenang-senang sama istrimu nanti setelah menguburkan aku katanya. Rasul pun tersenyum. Itu kan apa ya? Power buat dia untuk sembuh ya kan. Waduh kalau aku sakit nggak sembuh-sembuh ini suamiku malah nyuekin aku ya kan, malah jauh dariku, enak-enak sama istri-istri yang lain kayak gitu. Motivasi kayak gitu ketika sakit. Kemudian setelah menasihati, memberikan ya ultimatum, fa illam yanfa hajaroha fil majja'. Kalau nggak mempan dinasihati, kalau nggak mempan dinasihati Pak, ingat wanita itu bermacam-macam tipikalnya. Ada wanita yang masya Allah dengan dinasihati saja itu udah lurus, dia kembali ke jalannya yang lurus ya, kembali dari kebengkokannya ya. Ada wanita nggak mempan Pak, maka harus naik ke level berikutnya. Nggak mempan dinasihati, ambil sikap apa? Hajaroha. Apa hajaroha? Dihajar, bukan. Ini bahasa Arab Bapak ya, bukan bahasa Indonesia. Hajaroha artinya apa? Dicuekin. Itu bahasa mudahnya ya. Tapi bahasa ulama itu lebih luas. Lebih luas ya. Semisal Ibnul Jauzi rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Masir ya, Zadul Masir ya, fi ilmi tafsir ya, dalam bidang tafsir Al-Quran, beliau mengatakan cara menghajar istri yang pertama adalah tidak berhubungan intim dengan istri kita, apalagi ketika dia lagi butuh, jangan dikasih Pak. Betul? Ustaz, bukan dia yang butuh, kita yang butuh Ustaz ya kan. Nah itu derita Bapak ya. Itu yang pertama caranya, jangan berhubungan intim. Dia pengen, tolak. Maaf deh, engkau bengkok masih ya. Mau nggak dengar ucapan saya? Mau nggak dengar perintah saya? Oh mau tobat saya dari itu. Ya udah baru kasih. Kayak gitu. Ya. Ada Pak, istri Bapak minta duluan? Hah? Kalau dia durhaka, maka jangan hubungan intim dulu. Tidak berhubungan sampai dia tobat. Sampai kapan Ustaz? Sampai dia tobat. Ya, sampai dia tobat. Karena memang syahwatnya perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki. Kayak gitu. Kalau nikah lagi, itulah dia kata para ulama, yudrabul mar'ah bin mar'ah katanya. Wanita itu dipukul dengan wanita yang lain. Paham Pak? Bukan berarti kita nih si Fatimah sama Aisyah yuk ngadu, enggak gitu. Tapi dengan nikah lagi Pak. Gitu kata orang-orang ya. Tapi sepertinya kurang tepat ya. Kurang tepat. Enggak semuanya wanita bisa digitukan. Yang ada malah ambiar nanti. Nah udahlah, bubar aja nanti, nggak gitu. Bukannya kita menikahi janda malah menjandakan istri. Ya, paham ya? Jadi bapak lah yang paling paham istri bapak bagaimana, gitu. Coba pahamilah istri bapak. Kapan dia bisa nerima nasihat dan kapan dia tidak bisa. Ada istri memang nggak bisa dinasihati ketika makan, maka jangan dinasihati ketika makan. Walaupun Nabi pernah melakukannya ketika makan, nggak cocok. Istri kadang cocoknya ketika diajak ke ya shoppingnya bapak tuh ya kan, bapak yang jawab. Ketika shopping, yuk shopping dulu, makan di luar, baru nasihati di sana. Ya,
penuhi istrinya, penuhi hatinya dulu dengan kebahagiaan, dengan perhatian. Terkadang asal muasalnya dari kita, karena kurang perhatian kita dengan dia. Ya, karena kurang perhatian akhirnya ya hilanglah rasa itu. Mulailah kedurhakaan muncul, bangkang muncul karena datang dari kita. Makanya Islam menyuruh untuk mencuek. Cuek ini kan lawan dari perhatian ya, lawan dari perhatian. Kalau mau perhatianku kembali kepadamu, maka ya kembali ke jalan yang lurus. Maka perhatianku akan full lagi kepada engkau, kembali lagi kepada engkau. Itu. Jadi yang pertama penafsirannya apa? Tidak berhubungan intim, apalagi ketika istri lagi pengen. Yang kedua, tidak mengajak berbicara, ya. Jadi puasa ngomong, ya. Namun masih tetap berhubungan intim, karena itu nafkah batin yang sangat penting bagi istri, kayak gitu. Istri nggak tahan, ya, kalau nggak diberikan jatah tersebut. Tapi, ya makanya tidak mengajak berbicara. Tahap apa? Penafsiran ulama yang lain, tidak ngajak bicara, jadi dicuekin aja, dicuekin. Ya. Tapi tidak ngajak bicara ini dibatasi pak. Berapa? 3 hari. La yahjur al muslim akhahu fawqa salasati layali. Tidak boleh seorang muslim menghajar, mencuekin saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak boleh lebih. Ya. Tapi catatan para ulama, kalau dirasa 3 hari nggak mempan, ya maka ditambah pun nggak masalah, agar jera, agar tobat istri tersebut. Kalau ada maslahat, ya maka boleh lebih. Dalilnya adalah Nabi SAW pernah menghajar, ya istri-istrinya, semua istri-istrinya dihajar, ya selama sebulan. Kayak gitu. Lihat pak, istri-istrinya Nabi itu sampai sempat Nabi cuekin selama sebulan, nggak main-main. Sampai cuekinnya di luar rumah pak, padahal nggak boleh mencuekin di luar rumah, karena ada maslahat. Kalau ada maslahatnya boleh lebih dari 3 hari. Ya dalilnya Nabi melakukan hajar selama sebulan. Sampai orang munafik menebarkan gosip Nabi mentalak para istrinya. Ya, bos 1 bulan bukan sebentar pak, bukan sebentar, kayak gitu. Sampai muncul desas-desus Nabi menceraikan istrinya. Sampai Umar bolak-balik tuh. Ada nggak Rasul di sana? Ada, tapi nggak boleh diganggu. Katakan Umar datang katanya, kayak gitu. Karena Umar kan mertua Nabi SAW. Siapa? Anaknya Hafsah. Ya jadi istri Nabi. Umar bin Khattab pun memarahi Hafsah. Kau tuh ngapain katanya? Kenapa bikin kesal Nabi? Kalau kau butuh sesuatu bilang ke Abi. Kayak gitu. Jangan bikin susah Nabi. Nabi ini banyak kali masalah umat lah, masalah apalah. Kayak gitu. Jangan bikin pusing. Kayak gitu. 1 bulan pak. Kalau nggak mempan juga, ya makanya bapak ini sebenarnya harus paham tipikal ya tabiat istri bapak. Dibacalah pak, jangan cuek-cuek gitu. Atau biarkan dia yang memahami saya Ustadz. Jangan seperti itu egois namanya pak ya. Kita harus saling memahami, saling pengertian, agar tahu apa maumu dan apa mauku. Ya, apa yang nggak suka, apa yang aku tidak suka, biar tahu. Penafsiran yang ketiga, mengeluarkan kata-kata yang menyakiti istri, dengan catatan hanya diranjang. Jadi ketika diranjang, ya kita nasihati dia dengan pedas lah, dengan pedas kayak gitu. Tapi ingat, jangan di luar rumah, jangan di hadapan anak-anak. Nanti hancur wibawa ibunya. Anak-anak pun kena nanti kejiwaannya, psikologisnya nggak bagus. Ya, makanya kalau berantem, kalau ribut ya jangan ditampakkan ke anak-anak.
Ya, jangan pula di luar rumah. Kecuali kalau ada maslahat. Seperti Nabi tadi itu namanya menghajar di luar rumah Nabi SAW. Ninggalin rumah beliau. Ya. Kayak gitu. Kemudian yang keempat, pisah ranjang. Pisah ranjang. Di rumah ada 2 ranjang, 2 kamar tidur. Ya, kamu di sini ya, aku di sini. Kalau cuma 1, ya kamu di ranjang, aku di sofa. Kayak gitu. Nggak masalah. Jangan dibalik, Pak. Sana keluar ya. Kamu di sofa, aku di ranjang. Ya, kita harus tetap muliakan. Kita harus tetap muliakan istri. Kayak gitu. Tujuannya bagus, Pak. Kita melakukan hal itu bukan untuk menyakiti istri, bukan, mendidik. Dan ini sudah dilegalkan dalam Islam, ya. Alhamdulillah. Dengan cara seperti ini. Jangan, ini bentuk perhatian kita kepada dia agar istri kita kembali ke jalan yang benar. Kayak gitu. Fa'ilam yanfa hajaroha fil majja. Kalau enggak mempan dinasihati maka dihajar, ya, di tempat tidurnya. Ingat, di tempat tidur, Pak. Bukan di hadapan anak-anak, bukan di luar rumah, bukan. Ya, kalau di hadapan anak-anak mungkin ya tutup itu semua, jangan sampai terjadi. Kalau di luar rumah, kalaupun terjadi itu pun kalau ada maslahat. Kalau nggak ada maslahat jangan. Dan memang sangat sekali sulit diterima nasihat jikalau kita dinasihati di depan umum. Betul? Ya, kita nasihati teman kita. Ya, Pak, jangan merokok, Pak. Itu haram. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Berat. Sulit diterima. Pasti dia berkilah. Ya, pakai 1001 dalil, 1001 jurus, 1001 ustad nanti, ya. Seperti itu. Berkilah nanti. Menolak. Karena apa? Merasa direndahkan, dinasihati di depan umum. Ya. Apalagi dia orang yang memiliki gelar, ketokohan, kekuasaan, ya. Coba tiru mahasiswa yang satu ini nih. Dia nasihati dosennya minum pakai tangan kiri. Ya, dosennya minum pakai tangan kiri. Kan dalam Islam dilarang, Pak, ya, minum pakai tangan kiri. Ya, kata Nabi, "Idza syaraba ahadukum falyashrab, ya, bi yaminihi, wa idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi." Kalau kalian makanlah pakai tangan kanan. Kalau minum pakai tangan kanan. Kenapa? Fa inna syaitan ya'kul wa yashrab bishimalihi. Karena setan makan dan minum pakai tangan kiri. Ya, setan. Tapi mahasiswa ini nggak ngomong, maaf Pak, jangan minum pakai tangan kiri, Pak. Haram, nggak gitu. Dia japri, dosennya dijapri. Maaf Bapak, saya tadi lihat Bapak minum pakai tangan kiri. Ya. Dalam Islam dilarang Bapak. Mohon maaf Bapak, dengan sopan. Ya, japri. Ya. Seperti itu. Ternyata betul. Besoknya minum pakai tangan kanan dosennya. Ya, itulah fungsi nasihat disampaikan dengan cara yang benar. Terkadang isi benar, caranya salah, ya mental. Apa kalau isinya benar, sampaikan dengan benar, insya Allah akan diterima. Ya. Fawallaha dhahrahu. Caranya bagaimana menghajar istri? Yaitu dengan memberikan punggung kita kepada dia. Ya. Kalau tempat tidur, ya, saling membelakangi. Pasti istri bertanya-tanya, ini kenapa pula ini? Kayak gitu. Malah makin menjadi-jadi, akan makin cuek. Awin farada anha bil firash, atau pisah ranjang. Ini dia, udah pisah ranjang. Enggak mempan juga pisah ranjang. Jadi hajar ini banyak caranya, Pak. Sesuaikan dengan tabiat Bapak. Tabiat dan kriteria dari istri Bapak. Bagaimana sifatnya? Pilihlah. Oh, istri saya Ustaz cukup dinasihati, alhamdulillah. Oh, istri saya ini harus pisah ranjang baru mempan. Ya. Kayak gitu. Oh, istri saya ini ya nggak diajak bicara aja sudah mempan. Alhamdulillah kalau seperti itu. Wa hajaraha fil kalam fi maduna thalathati ayyam. Atau dan menghajarnya dalam ucapan, yaitu mencuekin, tidak ngajak bicara, itu hanya boleh dilakukan kurang dari 3 hari. Itu tadi dalilnya. Ya, la yahjur al-muslim akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak boleh seorang muslim menghajar, mencuekin saudaranya lebih dari 3 hari. Kayak gitu, tidak boleh. Kecuali kalau ada maslahat.
Ya, Rasulullah mencuekin istri-istrinya selama sebulan karena ada maslahat di sana. Tapi itulah Nabi, walaupun dia nyuekin istrinya sebulan, tetap ya dia lebih fokus lagi mengurus umat, mengirim pasukan, ya, mengajari para sahabat. Alhamdulillah. Kalau kita malah enggak, ya, kita memang keluar rumah ya kan, tapi malah makin bangor, ya, makin menjadi-jadi. Jangan, ya, kita harus lihat, makanya lihat diri kita dan lihat diri istri. Fa'ilam yanfa' darabaha daraban ghaira mubarrih. Kalau enggak mempan juga dengan dihajar, dicuekin, ya, enggak dikasih jatah hubungan intim, enggak mempan. Enggak diajak ngomong, enggak mempan. Ya, diberikan punggung, enggak mempan. Pisah ranjang, enggak mempan juga. Makin asik ya sama anaknya tidur, ya kan? Ya, sama bayinya. Kayak gitu. Kita malah makin menderita. Ya gitu, dikerumunin nyamuk ya kan, Allahu Akbar, mulut guling ya kan, nggak mempan, kita yang menderita. Kayak gitu, nggak mau berubah istri kita dengan cara itu, maka naik ke level ketiga, Pak, level yang paling tinggi. Dorobaha darban ghaira mubarrih. Kita pukul istri kita dengan pukulan yang tidak menyakitkan, yang tidak melukai, yang tidak mencederai, yang tidak membonyoki, yang tidak bikin patah tulang. Itu dia pukulan yang tidak menyakitkan. Karena pukulan itu ada dua, Pak. Ada pukulan yang mubarrih, ya, bikin berah bahasa Sundanya, ya, memar, patah tulang, keluar darah, penyok, ya, biru. Itu yang mubarrih, menyakitkan, melukai, mencederai. Jangan. Apalagi sampai hilang nyawa. Naudzubillah. Ya, inilah dia KDRT. Namanya kekerasan dalam rumah tangga. Kayak gitu. Ada pukulan yang ghairu mubarrih, yang tidak menyakitkan, tidak melukai, dan tidak, ya, mencederai. Inilah yang dibolehkan dalam Islam. Ya. Tentunya ada adab-adabnya. Nanti sholat kita akan bahas adab-adab pukulan ghairu mubarrih. Di sini disebutkan bagaimana, ya, ciri-ciri pukulan yang tidak bikin, ya, yang tidak mubarrih, yaitu alla yadmalaha jisman, yaitu tidak mencederai, tidak melukai badan. Kalau sampai pukulan kita pukulan Mike Tyson, ya kan, itu sudah bikin memar, bikin pingsan mungkin, bikin patah tulang, nggak boleh. Kalau sampai mencederai fisik, nggak boleh. Ya, haram. Ingat contohnya Nabi. Kata apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Ini kenapa Aisyah terus? Karena Aisyah istri Nabi, paling tahu tentang rumah tangga Nabi. Salah satu istri Nabi. Dan banyak jatah beliau, ya, jatahnya Saudah, bermalamnya Saudah, ya, radhiyallahu taala anha, diberikan kepada Aisyah karena Saudah sudah tua. Kayak gitu. Apa kata Aisyah? Ma daraban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam imra'atan wala khadiman qat. Nabi tidak pernah mukul wanita dan Nabi tidak pernah mukul budak. Enggak ada. Mukul pembantu nggak pernah. Ya. Mungkin kita bikin jongkol, kita bikin dongkol tingkah laku istri kita, tapi jangan sampai melayang pukulan kita. Itu laki-laki nggak jantan. Lihat Nabi, ya, lihat Nabi, teladani Nabi SAW. Apa kata Aisyah? Beliau tidaklah memukul dengan tangan, nggak pernah, Pak. Ma daraba biyadihi, nggak pernah mukul pakai tangan. Illa fisabilillah, kecuali di jalan Allah, yaitu ketika jihad baru, ya, pakai tangan. Rasulullah SAW. Tidak pernah. Padahal berapa istri Nabi? Banyak, Pak. Nah gitu. Kita satu istri saja sudah nggak sabar, bonyok istri kita, kayak gitu. Saya kemarin ketika di Nias, ya, qadarullah, kejadian seperti ini. Jadi si suami memukul istrinya.
di wajahnya pula, bonyok pula, biru-biru, sampai nangis istrinya, sampai kabur istrinya ke pelabuhan, ya, dikejar sama suaminya. Kayak gitu, kayak gitu Pak. Jadi ada rumah tangga yang seperti ini kan, ada. Nah, kita yang sudah ngaji, sudah paham, jangan sampai seperti ini. Ihtasib al ajr lah, cari pahala aja lah, kita sabar. Kita sabar. Mudah-mudahan ya berubah kayak gitu. Mungkin kesalahan ada di kita. Kesalahan ada di kita. Kita introspeksi di diri. Mungkin kita terlalu cuek kepada dia. Nggak boleh Pak, mencuekin istri nggak boleh. Ibarat kopi Pak, teh aja lah, gak usah kopi ya. Teh ini Pak, hangat, dia tadinya hangat gitu kan, enak kalau diminum Pak. Coba saya minum dulu, enak nggak nih? Tuh kan, udah mulai hilang hangatnya kan? Ya, tadi hangat kan? Ketika hangat itu masih enak, kopi, teh masih enak. Tapi kalau sudah dibiarkan, ya, nggak dipedulikan, nggak diperhatikan, apa yang terjadi? Dingin. Langsunglah kita meronta-ronta, ngadu sana sini, update status, menjelek-jelekan istri kita. Ya, rasa itu telah tiada. Nah, kayak gitu. Nelponlah orang tuanya, "Pak, saya mau cerai sajalah." Teleponlah mertuanya, "Ini gimana anak bapak ini?" Ya, udah nggak bener ini. Nah, orang tua yang sudah banyak makan garam harus bijak. "Oh iya, ceraikan aja," gitu. Jangan kayak gitu. Ya. Nah, satu orang tua harus bijak. Coba introspeksi dirimu, nak. Mungkin ada hal, ada janji yang nggak kau tunaikan. Mungkin nggak ada janji. Mungkin pernah dulu saya berjanji pengen beliin kalung, nggak ada buktinya. Ya kan? Ada nggak janji yang tidak dipenuhi? Kayak gitu. Ada nggak engkau bantu-bantu kerjaan rumah, mungkin dia kecapean. Nah, kayak gitu. Oh iya juga ya, akhirnya berubahlah si suami. Udah mulai ngajak ke toko perhiasan, mulai ngajak di luar, bosan dia di dalam. Kayak gitu, jalan-jalan, diberikan baju baru. Jangan berikan istri baru, makin ngamuk nanti ya. Kayak gitu. Iya. Iya. Iya aja lah, saya gak dengar. Paham Pak? Ini ciri-ciri pukulan yang tidak mubarrih. Pukulan yang dibolehkan adalah pukulan yang tidak melukai badan, mencederai badan, ya, melukai badan, tidak. Ya. Tidak sampai patah tulang, tidak. Keluar darah, tidak. Kayak gitu. Yang kedua, wala yadribu laha wajhan, dan tidak memukul wajahnya. Ini enggak. Yang perempuan yang saya kisahkan tadi, dipukul wajahnya Pak, bonyok. Enggak kuat dia, kabur dari rumah. Ya, dia mau pulang ke Medan. Enggak kuat saya dipukuli katanya. Ya, kayak gitu. Dan polisi banyak kan waktu-waktu mudik itu Pak kemarin. Waktu-waktu mudik, polisi banyak di pelabuhan. Mau ditangkap suaminya itu karena KDRT. Ya udah, laporkan sajalah suamimu kalau enggak ini. Ya. Kayak gitu. Wala yadribu laha wajah, jangan pukul wajah. Jangan sampai pukul wajah. Ini bahaya sekali. Siapapun jangan pukul wajah. Mau kepada istri kita kepada anak kita dalam mendidik, jangan pukul wajah, dilarang. La tadribul wajha, katanya, jangan pukul wajah, jauhi wajah. Bahaya, ini banyak organ vital. Ya, banyak organ vital. Bayangkan, bisa nanti sarafnya kena, matanya lah jadi buta, ya kan? Jadi keluar matanya mungkin. Kayak gitu. Kepala apa bahaya? Kepala ini ya, memar otak nanti, hilang akal nanti, hilang ingatan. Kayak gitu. Kan kasihan, bapak nggak dianggap lagi jadi suami, ya kan? Lupa sama bapak. Kayak gitu. Bahaya. Wala yadribu laha wajhan, karena banyak organ vital. Ini yang disebutkan oleh beliau cuma dua. Ada lagi ya yang lain. Yang ketiga yaitu pukullah di tempat yang berganti-ganti. Mungkin satu pukulan nggak kerasa Pak ya, nggak bikin jerak, maka boleh. Tapi jangan fokus satu pukulan di tangannya saja. Memar nanti lama-lama Pak. Ya, di tangannya terus memar. Pindah
tangan, kaki, paha, kayak gitu, ya. Jangan pula ini depan ini juga bahaya, depan lambung ini bahaya. Seperti itu. Ini belakang kepala juga bahaya. Pilih tempat-tempat yang tidak membahayakan. Enak kalau punya istrinya yang berlemak, ya kan? Yang besar kayak gitu. Yang kurus ini yang saya kasihan kadang, ya. Kayak gitu. Jadi jangan memukul di satu tempat, sebarkan. Kemudian yang berikutnya, jangan pukulan yang keras, ya. Pukulan yang keras tapi pukulan yang ringan. Ingat, kita bukan menyiksa tapi mendidik. Mendidik. Makanya para ulama itu ketika menafsirkan ghairu mubarih dicontohkan. Seperti Ibnu Abbas ketika ditanya oleh apa? Wahai Ibnu Abbas, bagaimana pukulan yang tidak menyakitkan itu, tidak mubarih? Beliau mengatakan pukulan dengan batang siwak. Pukulan dengan batang siwak. Pukulkan. Siwak kan kecil, ya. Nggak ada siwak itu segini. Itu mah pemukul maling namanya, ya. Ya, nggak ada. Siwak kecil. Nggak ada siwak Ustadz. Ambil lidi, ambil 2 lidi, pukulin. Ya, pukulkan. Ambil 2 lidi. Ya, ingat, nggak boleh tidak boleh bikin cedera, bikin luka, bikin memar. Pakai lidi. Ada lagi penafsiran ulama dengan sapu tangan digulung. Ini menunjukkan apa? Tidak menyakitkan memang, tidak mencederai, tidak melukai. Oke. Rapot amat Ustaz. Ambil bantal Pak, guling. Nah, pakai guling. Pukulkan. Kayak guling. Nah, ini enggak ada yang pakai pukulan, pakai ini, nggak boleh. Ya. Pakai tangan boleh, tapi jangan gini Pak, ya. Gini. Ya. Ringan saja. Ringan. Kayak gitu. Pilih tempat-tempat yang tidak membuatnya memar, tidak membuatnya ini. Itu dia. Paham ini Pak? Ilmunya paham? Jangan dipraktekkan yang terakhir Pak, ya. Ini langsung terakhir yang dipraktekkan. Jangan. Bertahap. Yang pertama apa? Menasehati dengan lisan yang baik, ya. Introspeksi diri, ya. Kayak gitu. Kemudian yang kedua dengan hajar, dicuekin. Bisa dengan tidak berhubungan intim dulu dengan dia. Kemudian bisa dengan memberikan punggung kita ketika tidur. Bisa dengan pisah ranjang bisa, ya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya dengan pukulan yang tidak mubarrih. Ya, pukulan tidak mubarrih itu yang tidak membuat cedera pada badan, tidak membuat luka pada badan, tidak membuat menyakiti tidak kalau sakit pasti, ya. Tidak cedera, tidak luka, tidak apa lagi? Menyiksa, ya, tidak menyiksa. Seperti itu. Alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan sampai sini. Insya Allah minggu depan, ya, kita akan membahas tentang adab-adab berhubungan intim. Ini kajian yang sudah menikah ini, ya. Yang belum menikah, ya, bahaya. Dari mana 3 hukum ini? Menasihati, menghajar, dan memukul, ya, dari Al-Quran. Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Kayak gitu. Apabila kalian khawatir istri-istri kalian itu berbuat durhaka, berbuat nusuz, maka nasihatilah dia. Nggak mempan, maka cuekin dia, ya, cuekin. Dihajar di tempat tidurnya, bukan di hadapan anak-anak, bukan di luar rumah. Kemudian yang ketiga dengan memukulnya, yaitu dengan pukulan ghairu mubarrih, yang tidak bikin luka, cedera, ya.
keluar darah, patah tulang, menyiksa dan lain sebagainya. Tidak, ini 3 tahapan. Tapi ingat, ini step by step Pak. Kalau nasihat cukup, udah stop. Jangan lagi naik ke level 2. Jangan. Ya, karena tujuannya mendidik. Stop level 2, udah membaik, jangan ke level 3 Pak. Udah stop. Gitu. Kayak gitu. Dan ini perintah Allah. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Tapi kalau dia sudah taat kepadamu, jangan cari-cari kesalahan yang lain, jangan cari-cari jalan yang lain. Ya, dengan naik ke level-level berikutnya sampai dipukul, bonyok dan lain sebagainya, jangan sampai. Cukup. Dia bertobat di level pertama, alhamdulillah. Enggak mempan level kedua, tobat, alhamdulillah. Enggak mempan, maka level ketiga, seperti itu. Enggak mempan juga, kembali ke bapak sekarang. Bapak sabar dengan terus-menerus seperti itu, alhamdulillah. Atau bapak ceraikan. Ini jalan terakhir. Ya. Ada solusi lain ya dari iya, yudrabul mar'atu bil mar'ah. Ya, tudrabul mar'atu bil mar'ah. Wanita dipukul dengan wanita yang lain. Ya, katanya seperti itu. Ya, wallah alam, dalilnya dari mana itu enggak tahu saya. Seperti itu. Tetap kalau 2 berantem sama 1 biar akur. Ya. Ngajar yang baru. Betul. Yang poligami itu harus sosok-sosok yang memang benar kepemimpinannya kuat, ya, keberaniannya tinggi. Tapi kalau masih takut sama istri, ya kan, kepemimpinannya kurang diakui oleh istri, ya janganlah. Ya. Itu beda lagi ya. Ada pertanyaan? Kalau kan banyak istri yang benci banget sama poligami, apa Ya. itu tidak termasuk nama hadis yang barang siapa tidak mencintai sunnahku bukan dari golongan apa? Iya. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Ya, membenci poligami, kita lihat benci apanya. Terkadang ya ada di sana sedikit campur pemahaman. Artinya apa? Dia bukan benci syariatnya, tapi benci apa? Suaminya itu kalau mau nikah lagi. Kenapa? Karena saking sayangnya sama istrinya, saking sayangnya kepada suaminya gitu, nggak mau diduakan. Itu beda. Dan ini tabiat wanita memang seperti itu. Dia pengen ya memiliki seutuhnya suaminya itu. Ada. Maka kalau benci seperti ini bukan masalah, ya, bukan masalah. Nah, kalau seperti ini maka yang dipertanyakan nanti suaminya. Bagaimana kepemimpinannya? Ya karena istri itu gimana pun pasti gitu Pak. Pengen tetap suaminya hanya milikku seutuhnya. Kayak gitu. Maka butuh pemahaman kepada ya si wanita. Pahamkan. Ya, saya butuh poligami karena ini. Mungkin karena maslahat keturunan misalkan, ya. Karena dari istri pertama ya tidak memberikan keturunan kayak gitu kan. Kalau kita termasuk kayak gitu enggak? Kalau kita enggak poligami. Enggak Pak, ya. Ingat, poligami itu perkara yang mubah-mubah saja. Ya, tidak wajib, nggak sampai wajib, nggak sampai. Jadi kalaupun kita, aku cukup 1 istri nggak masalah. Ya, justru para ulama mengatakan apa? Makruh hukumnya poligami. Ya, kenapa? Sebagian ulama, karena kita membawa diri kita kepada ancaman Nabi, yaitu apa? Man kana lahum ra'atan famala ila ihdahuma ya jaa yaumil qiyamati wa syakkuhu ma'il. Barang siapa yang punya 2 wanita, 2 istri, kemudian dia condong kepada salah satunya, maka datang hari kiamat dalam keadaan miring. Ini kan ancaman dari Nabi tuh. Nah, kita menghindari itu. Kayak gitu. Kita menghindari itu. Itu bagus. Mbak, kita cukup dengan 1 istri. Kenapa? Kalau berani menikah lagi, siap-siap kena ayat ini. Makanya sebagian ulama mengatakan ya tidak recommended lah poligami. Kalau masih bisa 1 istri. Kayak gitu. Bisa disenangi para istri. Hah? Bisa disenangi para istri. Iya, betul. Seperti itu. Itu tabiat wanita.
Jadi lihat, beda kalau si istri tadi memang benci syariatnya poligami. Oh, poligami itu nggak adil. Oh, poligami itu mendestruksikan wanita. Ya, meremehkan, menghinakan wanita. Kayak gitu. Nah, ini justru apa? Bahaya. Sampai-sampai ini kata para ulama bisa membatalkan keislaman si wanita itu. Karena ini syariat Allah. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Allah yang membolehkan. Ya, Allah tahu maslahat. Ini salah satu biro jodoh yang terkenal. Saya melihat datanya ini, ya. Dari pengelolanya langsung, Mbak. Yang akhwat sekitar 100.000 sekitar 1.200-an. Ikhwan yang daftar di biro jodoh itu cuma 200-an. Ya, satu banding. Ya udah 1 banding 4 apa 5 gitu. 1 banding 4. Kayak gitu. Jadi sangat riskan sekali, ya. Kemana nih para pemuda-pemudanya ini, ya? Para pemuda-pemudanya. Wanita sudah banyak menunggu, ya, kayak gitu. Kasihan, ya. Si wanita menunggu aja, ya kan? Si laki-laki, si ikhwannya nggak mau maju-maju karena takut dikatakan buaya. Ya, sampai gitu terus sampai hari kiamat jadinya, Pak. Ya, kapan nikah-nikahnya kalau gitu? Ya, terkadang kita harus jemput bola, ya, kita harus berani. Nggak masalah, wahai para akhwat, menawarkan diri duluan. Kalau ada yang cocok. Yang ikhwan pun gak usah minder, tenang. Yang penting bagus agamamu, perbaiki akhlakmu, ya. Ada pertanyaan, Pak? Kalau nggak ada saya yang tanya, silakan. Terhadap orang tua itu kan ada misalnya seperti mengucapkan adalah tidak boleh ya. Sudah masuk peraturan kepada orang tua. Apakah dari perempuan istri-istri kita itu batasannya seperti apa sampai agar mereka tidak terjatuh pada karena tadi dari sebagian besar ulama itu mengatakan lebih luas daripada hanya keluar tempat tanpa izin. Ya. Batasan paling rendahnya itu agar istri kita tidak terjatuh pada hal khusus tersebut. Iya. Wafikum barakallah. Batasannya apa? Agar wanita tidak terkena predikat nasizah wa istri yang berlaku nusuz kepada suaminya. Batasannya jelas, Pak, ya. Yang pertama adalah perintah dan larangan serta perkataan. Pertama perintah. Perintah suami laksanakan. Selama perintahnya baik, ma'ruf. Ya, kalau perintahnya baik, ma'ruf, maka laksanakan. Ya. Kalau diperintahkan maksiat, maka tinggalkan. Tolak dengan baik-baik, dengan nasihat kepada suaminya. Mas, ini nggak boleh dalam Islam. Kayak gitu. Yang kedua larangan. Setiap suami pasti punya hal-hal yang tidak disukainya, kan? Kayak gitu. Mungkin dia nggak suka dengan makanan-makanan tertentu. Ya jangan dihidangkan, ya, kayak gitu. Ini namanya melanggar larangan suami. Jadi larangan di sini bukan hanya larangan masalah kemaksiatan agama, enggak. Suami nggak suka makanan tertentu, suami nggak suka kita memasukkan yang bukan non mahram ke rumahnya, itu juga kayak gitu. Walaupun dia masih kerabat kita, tapi kalau bukan mahram nggak boleh masuk, ya. Ya, kita malah ngizinin dia masuk. Ya, dia kan saudara kita, Mas, nggak bisa kayak gitu. Suami nggak mau yang bukan mahram masuk, ya, seperti itu. Jadi larangannya tinggalkan. Yang ketiga perkataan, jaga lisan ini, ya, jaga lisan kepada kepada suami kita. Nah, jangan sampai perkataan kita menyakitkan suami kita. Dan suami pun jangan sensitif. Ingat, jangan sensitif. Harus, ya, maklumi lah. Maklumi. Mungkin dia lagi capek, mungkin dia lagi kesel, kayak gitu. Pokoknya kalau ucapan yang tidak melampaui batas, ya maklumi saja. Tapi kalau sudah keluarlah bahasa kebun binatang, ya itu mungkin sudah di luar batas. Tapi kalau masih
mengangkat suara gitu kan. Ya mungkin karena dia capek, kita harus paham psikologisnya. Makanya patokannya apa? Ridhonya suami, Pak. Kalau bapak ridho dengan perkataan dia seperti itu, no problem. Ya, oh dia maklum, dia lagi capek. Oh dia lagi kesal, kayak gitu. Ridhoi. Ya, karena yang dicari istri adalah ridho suami. Tiket masuk surga. Ya, jadi suaminya harus bijak. Jangan sampai baperan, kayak gitu. Jadi apa yang suami gak sukai jangan dilakukan. Seperti makanya saya bilang tadi, Pak, Bu, terbuka dari awal. Ya. Seperti istrinya para ulama salafus saleh dahulu kita, mereka ngomong, wahai suamiku, apa yang kau gak suka, aku akan jauhi. Apa yang kau suka, aku akan lakukan. Kayak gitu dari awal. Itu yang bijak. Ya. Enak kali kalau nanya duluan. Kalau istri nggak mau nanya duluan, kita yang nanya duluan. Dek, apa yang kau gak suka? Biar aku tinggalkan. Dan apa yang kamu suka? Biar aku lakukan. Nah, baru setelah dia menyampaikan, nah ini dek yang aku nggak suka. Ini dek yang aku suka. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Silakan Bapak. Mana lebih pertama kita berbakti pada orang tua atau berbakti pada istri dan anak, dan berbakti pada orang tua atau berbakti pada istri dan anak, dan bagaimana cara menasihati istri yang terkadang istri cemburu apabila kita lebih perhatian kepada orang tua. Ya, kedua-duanya wajib. Seorang suami harus berbakti kepada orang tuanya, dan seorang suami harus bertanggung jawab kepada keluarganya, kepada istri dan anaknya. Jadi jangan dibenturkan, ya. Keduanya harus kita lakukan. Cuma nanti kalau bertentangan di suatu saat, maka kita utamakan keluarga kita, utamakan orang tua kita. Ya, ini suami, ya, ingat, ini suami bukan Kalau istri beda, maka ketaatan kepada suami yang didahulukan ketika bertentangan. Selama nggak bertentangan, maka utamakan. Ketika tidak bertentangan, maka ya sama, kewajiban kita tunaikan, bakti kita laksanakan. Seperti itu, Bapak. Tidak perlu dipermasalahkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya tentang istri yang cemburu. Nah, itu dinasihatin. Tidak boleh seorang istri melarang suaminya bakti kepada orang tuanya. Ya, kenapa? Karena anak laki-laki itu bakti kepada orang tuanya unlimited. Sampai si anaknya mati. Bukan sampai orang tuanya mati, meninggal dunia, bukan. Tapi sampai si anaknya itulah yang mati. Barulah berhenti masa baktinya. Kalau orang tua sudah meninggal dunia, bakti tetap, mendoakannya, bersedekah atas namanya, beramal soleh untuknya, ya, seperti itu. Menyambung tali silaturahim dengan teman-teman atau kerabat, saudara, orang tua kita lakukan. Mendoakannya kita lakukan sampai kita meninggal dunia. Ya, kalau ada istri yang seperti itu, nasihatin. Ya, nasihatin. Jangan diturutin. Ya. Ya, kalau cemburu bisa. Ya, tanya kenapa cemburu sekali? Ya, apakah sampai melalaikan kewajiban kepadamu? Kalau sampai melalaikan, ya mungkin dia kesal kayak gitu. Maka kita introspeksi diri. Kita perbaiki. Oh, ternyata ya kewajibanku belum aku tunaikan dengan baik kepada keluargaku. Tunaikan dengan baik. Seperti itu, Bapak. Tapi kalau sudah ditunaikan dengan baik, istri masih cemburu, itu nasihatin. Kayak gitu. Karena ini hal yang salah. Beruntung sekali kalau kita punya istri yang memahami ini. Ya, salah satu triknya, Bapak, jangan kasih, ya, kalau kita dapati seperti istri yang seperti ini melarang suaminya untuk berbakti kepada orang tua, ya jangan kasih uang belanja, uang gaji kita kepada istri kita. Kayak gitu. Ya, karena bakti kepada orang tua itu biasanya dengan uang, ya, biasanya dengan uang, dengan jenguk, ya, dengan bantu dan lain sebagainya. Jangan sampai, ya, karena masalah keuangan ini sensitif. Ya, jadi kalau kita nggak ada pegangan sama sekali, ya, kita nggak bisa nanti bersedekah, nggak bebas. Kemudian untuk berbakti kepada orang tua juga susah, seperti itu. Untuk investasi juga sulit, kecuali kalau sudah saling memahami, istri sama suami sudah saling memahami,
alhamdulillah, istrinya nggak masalah, ya, maka nggak apa-apa. Tapi kalau tidak, maka jangan semuanya. Taib. Sudah? Ya. Pertanyaan dari saya. Yang pertama, tahapan mendidik istri yang nusus itu apa saja? Ini ada hadiahnya Bapak. Silakan Bapak. Yang pertama, kalau ada istri bersikap nusus, durhaka, membangkang, yang pertama apa? Suami harus menasehati. Kalau nggak mempan, cuek, menghajar, betul. Kalau nggak mempan juga dihajar, dicuekin, memukul dengan pukulan yang tidak menyakiti, mencederai dan melukai. Mumtaz, barakallahu fiikum. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan kedua, batasan hajar itu contoh-contohnya seperti apa? Yang ibu silakan belakang. Menghajar istri itu gimana? Pengalaman ibu nggak apa-apa? Ada ibu-ibunya kan? Iya, satu. Siapa? Silakan. Satu. Tidak berhubungan intim. Satu, dua. Tidak ngajak bicara. Ketiga. Iya, betul. Keempat. Masya Allah ya, detail sekali. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan, itu jawaban yang benar. Oke, kita cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ya terlalu lama. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.